Ganda-ganda. Pengantin wanita sudah datang. Wah, Nona Ling terlihat sangat menakutkan. Mengapa Pangeran Chu ingin menikahinya? Kudengar Pangeran Chu mabuk malam itu dan memutuskan untuk menikahinya. Tidak mudah untuk menentang perjodohan dari Yang Mulia. Selesaikan prosesnya dulu dan cerai dia nanti. Pengantin pria sudah datang. Pengantin pria sudah tiba. Permisi, pengantin pria sudah datang. Wanita jelek menikahi ayam jago. Mari kita lanjutkan upacara. Ini keterlaluan Nona. Jangan menikah, ayo pulang. Aku Ling Ruojin. Menikahi Pangeran Chu atas perintah Yang Mulia, bahkan dengan ayam jago ini. Siapapun yang melakukan upacara pernikahan denganku adalah Pangeran Chu. Hari ini adalah hari besar kita, tidak tahu malu. Siapa di antara kalian yang pandai melukis? Mengapa tidak melukis potret kami berdua? Hadiah 10 tahil emas. 10 tahil emas? Dan kemudian, aku akan memposting lukisan ini di seluruh ibu kota, agar semua orang di dunia melihat di bawah Pangeran Chu. Jika Pangeran Chu adalah ayam jago, lalu bagaimana dengan Yang Mulia? Apakah kamu tahu? Dan kamu? Wanita jahat itu. Berani sekali. Berbicara tanpa batas dan tidak menghormati orang tua. Kamu sangat berani. Aku hanya menyatakan fakta. Ini kamu Yang Mulia yang menemukan ayam jago untuk menikahiku. Apakah kamu menghinaku atau Yang Mulia? Wanita Jaharani. Bei Luo buka cadarnya, lidah tajam dan wajah jelek. Aku ingin membuatnya malu di depan umum. Tidak heran wanita sepertimu disukai ya. Dibenci semua orang. Kamu terlihat sangat anggun, Kak, tapi tindakanmu sangat memalukan. Kamu. Nona muda, wajahmu terlihat baik sekarang. Aku tidak percaya. Kecantikannya layak untuk Pangeran Chu kita. Apa gunanya ayam menggantikannya? Bagaimana ini bisa terjadi? Ya? Aku tidak menyangka wajahmu benar-benar pulih. Semua ini diatur olehmu, bukan? Ini adalah rumah RMU. Harus dikatakan bahwa semua ini diatur olehmu Yang Mulia. Dan pelayan ini bukan juga dari rumah RMU? Tidak, Yang Mulia. Aku tidak tegas. Aku tahu kamu tidak ingin menikahiku. Aku juga tidak ingin menikahimu. Karena Yang Mulia sudah mengatur pernikahan ini. Prosesnya harus diikuti. Mari kita bercerai pada akhirnya. Bercerai? Kamu pikir aku akan percaya padamu? Jika kamu berani melanggar titah kerajaan hari ini, aku menghormatimu. Yang Mulia, kamu tidak bisa melawan titah kerajaan. Di depan semua orang. Mulailah upacara. Sujud kepada langit dan bumi. Sujud kepada orang tua. Sujud satu sama lain. Bagus. Tenang saja. Suatu hari aku akan bercerai denganmu. Itu yang aku inginkan. Ling Ruojin. Aku benar-benar meremehkannya. Untungnya Yang Mulia tidak akan bermalam dengannya. Dengar Ling Ruojin selalu mudah ditindas. Lemah dan penakut. Mengapa dia terlihat seperti orang yang berbeda sekarang? Tak peduli bagaimanapun dia akan menjadi. Aku akan memberitahunya. Siapa yang bertanggung jawab atas kediaman Pangeran Chu? Maafkan aku, Ruojin. Semua kursi di kediaman ini sudah dikirim untuk diperbaiki. Ini yang terakhir tersisa. Silakan makan pagi. Sambil berdiri. Wanita tuan kau adalah istri sah. Dia hanyalah selir. Tidak ada alasan bagimu untuk berdiri sementara dia duduk. Bukan masalah besar. Aku tak peduli. Untuk menjadi istri pangeran dari awal. Ketika waktunya tiba kita harus bercerai. Biarkan saja dia duduk di kursi ini.
Oh, aku benar-benar minta maaf. Licik tangan. Kenapa tidak makan sarapan di tanah saja? Jelas-jelas kau melakukannya dengan sengaja. Mengapa kau menumpahkan sarapan Nyonya Muda? Hamba yang tidak sopan. Bagaimana bisa kau bicara padaku seperti ini? Bagaimana perasaanmu, Ruojin? Pelayanmu begitu tidak tertib, apa kau baik-baik saja? Aku mengajarkan pelajaran untukmu. Aku harap kau tidak keberatan. Tentu saja tidak, namun ku harap kau juga tidak keberatan dengan ini. "53 tolong aku. Yang Mulia tolong selamatkan aku. Yang Mulia, Hai, selamat pagi. Yang Mulia, Apa yang dia katakan? Berkabung atau semacamnya? Yang Mulia. Dia baru saja memukuliku. Tanpa pandang bulu. Aku hampir dibunuh olehnya. Yang Mulia, kau harus membela aku. Ling Ruojin, bagaimana berani kamu memukul orang-orang di kediamanku? dia hanya seorang selir. Aku bisa memukulnya jika aku mau. Aku adalah istri Pangeran Chu yang ditunjuk oleh Yang Mulia. Liu Yi menunjukkan rasa tidak hormat padaku. Jadi aku memberinya pelajaran. Apakah ada masalah? Jangan kira kau bisa berbuat semaumu dengan titah kekaisaran. Suatu hari aku pasti akan menceraikanmu. Baiklah. Yang Mulia lakukan yang terbaik. Aku sedang menunggu hari itu. Kamu. Aku sudah kenyang. Xiao Ju, ayo pergi. Ya? Ling Ruojin, wanita jahat ini pasti tidak akan membiarkannya pergi. Gadisku, apa rencanamu? Rencanaku? Aku akan memberinya rasa dari obatnya sendiri. Ayo cepat. Mari kita mulai. ASR H3. Pecundang, gunakan tenagamu. Injak saja. Langkah. Ling Ruojin, aku akan membuatmu tidak mungkin untuk tetap tinggal di kediaman ini. Xiao Ju. Apa ini? Yang Mulia meminta Anda datang ke ruang belajar. Apa yang dia inginkan dariku? Xiao Yehan, ada apa? Pengobatan demam tifoid. Xiao Yehan punya begitu banyak buku medis. Jika kita bercerai, ini seharusnya dianggap sebagai harta bersama dalam perkawinan. Tidak berlebihan kan? Jika aku membawa beberapa buku ini bersamaku kan? Ling Ruojin, kau sangat berani. Bukankah ini baju Untuk zirah milik Wakil menyelamatkan Jenderal Su? nyawa Yang Mulia, Wakil Jenderal Su meninggal di medan perang. Hanya baju zirahnya yang tersisa. Pangeran Chu sangat menghargainya dan tidak pernah mengizinkan orang lain menyentuhnya. Ruojin, meskipun kau tidak puas dengan Yang Mulia, kau tidak bisa melampiaskan amarahmu pada baju zirah ini. Liu Yi, kamu. Apa kau benar-benar mengira aku tidak akan menghukummu? Ketika aku sampai di sini, sudah seperti ini. Aku tidak menyentuhnya. Bagaimana kamu masih berani menyangkalnya sekarang?
Aku hanya tidak ingin menyelesaikan pernikahan denganmu. Tapi kamu membalas dendam padaku dengan cara yang sangat hina. Aku benar-benar meremehkanmu. Aku baru saja tiba di sini, sebelum kalian pergi ke sana. Kamu memberitahunya bukan hanya orang bodoh yang akan tertipu dengan taktik fitnah yang hina seperti ini. Kamu. Aku tidak, Yang Mulia. Aku selalu setia padamu. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang kejam seperti itu? Tapi Ruojin selalu licik. Pertama dia membiusmu, lalu menghinamu di upacara pernikahan. Sekarang dia mencoba memfitnahku. Yang Mulia tolong bela aku. Kamu tidak menyesal dan keras kepala. Prajurit, kunci wanita ini di gudang kayu. Tidak ada yang boleh melepaskannya, sampai dia memotong semua kayu bakar. Xiao Yehan. Aku benar-benar ingin membelah otaknya dan melihat apa yang ada di dalamnya. Bagaimana rasanya terkunci di sini? Di gudang kayu? Aku khawatir kamu akan kesepian. Jadi aku datang ke sini untuk mengobrol denganmu. Jiu, lihat. Wanita jahat ini menghancurkan baju besi ayahmu. Kamu wanita jahat, berani merusak baju besi ayahku. Aku akan membunuhmu. Nah, pada usiamu, seharusnya kamu sudah tahu semua yang perlu kamu ketahui. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik siapa orang baiknya dan siapa orang jahatnya. Jiu adalah anak yatim wakil Jenderal Su. Yang Mulia mengadopsinya dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia memiliki tempat yang jauh lebih tinggi di hati Yang Mulia daripada kamu. Dia tidak akan mendengarkanmu. Jiu, ketika kamu melihat Yang Mulia, kamu tahu apa yang harus dikatakan kan? Aku akan memberitahu ayah angkatku. Putri Cahaya adalah wanita terburuk di dunia. Dan biarkan dia menceraikannya dengan cepat. Menggunakan anak yang polos seperti itu untuk bersaing mendapatkan kasih sayang. Tidakkah kamu merasa bersalah? Terus? Kamu bukan tandinganku. Apa yang terjadi, Jiu? Sepertinya permen Hawthorne tersangkut di tenggorokan Jiu. Tersangkut? Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memberinya minum air? Tidak, itu tidak akan membantu. Ambilkan air, akan membunuhnya, dan panggil dokter. Apa yang kamu lakukan? Minggir. Jika tidak segera ditangani, benda asing yang tersangkut di tenggorokan dapat menyebabkan sesak napas. Lepaskan aku, penjaga. Kendalikan wanita jahat ini. Lepaskan aku. Aku bilang jangan biarkan dia minum air. Lepaskan, minum cepat. Lepaskan, lepaskan. Pergi. Waktu emas untuk menyelamatkannya hanya 5 hingga 15 menit. Apa yang kamu lakukan? Ketika dokter datang, itu akan terlambat. Pergi, jangan sentuh aku. Apa yang kamu lakukan? Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Ini disebut manuver Heimlich yang melibatkan memberikan tekanan pada perut untuk menekan dada dan mengeluarkan benda asing dari trakea. Aku bilang, jika kamu terus mengacau dan sesuatu terjadi pada Jiu, kamu akan bertanggung jawab penuh atasnya. Yang Mulia, tolong ikuti aku. Yang Mulia akan membunuh Jiu. Apa? Ling Ruojin, kamu mencari masalah. Yang Mulia, Jiu dia tidak bernapas. Dia meninggal. Berikan jalan. Jiu. Wanita jahat. Kamu bahkan tidak akan menyelamatkan seorang anak. Ruojin, aku tahu. Jiu menyinggungmu karena insiden baju besi itu. Tapi dia kan masih anak-anak. Kamu tidak bisa menyakitinya seperti ini, lepaskan aku. Hari ini aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Lepaskan aku. Aku bisa menyelamatkannya. Dia masih punya kesempatan. Ruojin, apa yang kamu lakukan? Jiu sudah dibunuh olehmu. Kamu bahkan tidak mau melepaskan tubuhnya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada Yang Mulia? Bagaimana Wakil Jenderal Su bisa tenang di alam baka? Huo-chong seret wanita ini. Dan pukuli sampai mati. Ya.
Pergi. Xiao Yehan, aku jelas-jelas mencoba menyelamatkannya. Kamu benar-benar buta. Kamu masih berani membantah saat ini. Terus pukuli dia. Lebih keras. Pukuli sampai mati. Dia bangkit dari kematian. Pukuli dia. Pukuli sampai mati. Lebih keras. Dia bangkit dari kematian. Jiu. Kamu bangun. Ayah angkat aku sangat takut. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku. MS Liu memberiku tangkwe otorn. Dan aku tersedak. Kemudian MS Liu menyuruh seseorang untuk mengisi mulutku dengan banyak air. Aku merasa semakin tidak nyaman dan tidak bisa bergerak sama sekali. Liu. Aku hanya ingin menggunakan air untuk mengeluarkan hawthorn itu. Aku tidak bermaksud menyakitinya. Wanita tidak berguna. Jiu lalu. Kemudian seseorang menekan perutku lama sekali. Dan otorn itu keluar. Dan kemudian aku pingsan. Tidak apa-apa, kamu baik-baik saja sekarang. Bawa Jiu pergi. Minta dokter untuk memeriksanya secara menyeluruh. Ya. Penyelamatan Liu yang sembrono hampir membahayakan nyawa Jiu. Jatuhkan hukuman padanya selama 1,5 bulan dan denda gaji setahun. Ya, Apakah kita masih perlu memukulnya? Kirim dia kembali ke kamarnya. Ya. Aku benci masyarakat feodal ini. Mereka memukul orang sesuka hati. Sangat tidak manusiawi. Aduh, aduh, aduh. Yang Mulia sangat kejam. Xiao Yehan. Dia akan bersikap lembut. Xiao Yehan. Apakah kamu tidak punya sopan santun sama sekali? Tidakkah kamu mengetuk ketika masuk ke kamar orang lain? Seluruh rumah ini milikku. Mengapa aku harus mengetuk? Obat penyembuh luka emas dari istana. Aku memberikannya padamu. Jika bukan karena menyelamatkan Jiu, aku tidak akan peduli. Bahkan jika kamu mati. Yang Mulia. Itu kedermawanan yang munafik. Kamu. Jika kamu benar-benar menyelamatkan orang, mengapa kamu tidak membela diri ketika dipukul? Apakah kamu tuli? Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Apakah kamu percaya padaku? Tidakkah kamu selalu berpikir aku berniat jahat? Tidak peduli apa yang aku katakan atau lakukan. Bukankah kamu selalu berpikir aku punya niat tersembunyi? Kamu pernah membiusku. Itu hal yang berbeda. Bagaimanapun aku tidak menyentuh baju besi Wakil Jenderal XU. Percaya atau tidak, konyol. Apakah kamu pikir aku mudah tertipu olehmu? Baiklah. Karena kamu tidak percaya pada apapun yang aku katakan. Ayo stop buang-buang waktu. Langsung cerai aja. Ling Ruojin. Jangan kira aku nggak tahu maumu. Main sulit-sulitan, nggak mempan sama aku. Egois. Egois itu selalu ada di mana-mana. Yang Mulia, aku sudah memverifikasi. Jejak kaki di baju zirah itu memang milik selir Liu. Kasih dia cuma 1 kali makan sehari. 100 kali. Lalu Yang Mulia. Aku selalu tahu mana yang benar mana yang salah. Benar ya benar, salah ya salah. Bahkan wanita seperti dia. Nggak terkecuali. Cari aja cara buat ngebalas budi sama dia. Besok dia mau berkunjung ke orang tuanya. Pasti dia minta kamu untuk nemenin. Kenapa nggak kamu temenin aja? Sebagai ganti rugi? Terlalu baik buat dia. Racun di wajahku sudah kuhilangkan. Tapi aku masih belum tahu siapa yang melakukannya. Aku pengen tahu. Siapa dalang di balik semua ini? Nona, waktunya pergi. Ini yang kamu suruh aku cari orang buat bikin. Buat apa ini?
Ini yang aku pakai buat cari nafkah. Ling Xiaobao anak muda keluarga Ling. Jongkok aku mau naik. Xiaobao baiklah, nanti naik sama aku. Ayo sambut yang mulia dulu. Udah pagi-pagi banget, belum bangun juga si cewek itu. Malas banget padahal mau berkunjung ke keluarga. Gak sopan. Yang mulia sudah pergi sendirian 2 jam yang lalu. Dia masih punya kesadaran diri. Tahu aku gak akan balik sama dia. Yang mulia bukannya tadi bilang, mau ngebalas budi sama dia? Kamu salah dengar. Aku nggak mungkin salah dengar. Kemarin aku dengar dengan jelas. Nggak ada salahnya. Mulai hari ini, kamu juga hanya bisa makan 1 kali sehari. Ya. Ibu. Ruojin. Kamu, wajahmu terlihat baik-baik saja sekarang. Hebat sudah pulih. Saya yakin kamu lebih disukai oleh Pangeran Chu sekarang. Di mana yang mulia? Saya tidak memintanya untuk datang. Saya kembali sendirian. Bagus katanya. Saya pikir yang mulia merendahkanmu dan tidak ingin datang bersamamu. Jika bukan karena dekrit yang mulia, bagaimana mungkin yang mulia menikahimu? Apa artinya jika wajahmu baik-baik saja sekarang? Yang mulia masih tidak menyukaimu. Saya pikir yang mulia akan menceraikanmu segera. Itu bisa menjadi mimpi yang menjadi kenyataan. Orang yang kalah. Saya pikir dengan menikahi Pangeran Chu kamu bisa membantu keluarga kita. Saya tidak menyangka kamu begitu tidak berguna. Saya telah membesarkanmu dengan sia-sia. Apa? Ayah kamu selalu membanggakan integritasmu. Sekarang kamu ingin menjual putrimu untuk kemuliaan? Jika saya tahu lebih awal, mengapa kamu tidak melahirkan lebih banyak putri dan menikahkan mereka ke istana? Maka kamu akan memiliki kekayaan dan kemakmuran yang luar biasa. Bodoh. Bagaimana bisa kamu? Tuan jangan marah padanya. Ruojin hentikan itu. Jangan membuat ayahmu marah lagi. Tuan lihat Ruojin akhirnya pulang. Haruskah kita makan dulu? Tuan. Ayo, makan lebih banyak. Kamu sudah kurus. Xiaobao. Pukulo ranggiat. Apa yang kamu lakukan? Cepat minta maaf pada ibuku. Apa yang kamu marahi? Xiaobao masih anak-anak. Mengapa repot-repot berdebat dengan anak kecil? Hanya karena dia masih anak-anak. Dia harus dididik dengan benar. Besar Xiaobao pergi. Memanjakan dia hanya akan membuatnya semakin buruk. Ruojin lupakan saja. Tidak apa-apa, Tuan. Kemarin Xiaobao melihat kuda bagus di pasar kuda dan bersikeras untuk membelinya. Harganya tidak mahal, hanya 800 tael perak. Beli saja. Asalkan Xiaobao menyukainya. Aku bahkan akan mengambil bintang dari langit untuknya. Terima kasih Tuan. Tapi aku bertanya pada akuntan. Dia bilang kita tidak punya cukup uang. Bagaimana kamu mengelola rumah? Kenapa bisa tidak ada cukup uang? Tahun-tahun ini, toko-tokoku merugi. Pengeluaran rumah semakin besar. Berhenti berpura-pura miskin di depan kami. Aku yakin semua orang di sini tahu berapa banyak mahar yang kau berikan pada putrimu. Apakah kau memberinya semua uang yang kita butuhkan dalam setahun? Apa? Beraninya kau? Apakah si bodoh ini butuh mahar sebanyak itu? Aku seharusnya tidak membiarkanmu seorang putri pedagang mengelola rumah. Sudah selesai. Ayah, aku ingin bertanya padamu, berapa gaji bulananmu? Dan berapa pengeluaran rumah ini sebulan? Mengapa kau bertanya ini? Tampaknya kau tidak ingin memberitahu kami. Biarkan aku membantumu menghitung. Kau seorang pejabat tingkat 4. Menurut sistem Great Feng, kau mendapatkan 80 tael perak per bulan dan 2.500 kg beras. Pengeluaran bulanan rumah mencapai 1.000 tael perak. Jadi aku ingin bertanya padamu,
Dari mana uang tambahan ini berasal? Mungkin gak rusak? Omong kosong. Saya jujur dan tegak dalam karir resmi saya. Saya tidak pernah melakukan apapun korup. Meskipun Eting datang untuk menyelidiki, saya tidak takut sama sekali. Siap bosku, oleh karena inilah di mana perbedaan berlebih berasal dari Ibu dan ayah yang memegang peringkat ketujuh datang di sini untuk meminta uang. Kapan saja waktu. Tampaknya itu. Dia juga tidak memiliki banyak penghematan. Itu benar. Perak yang kami gunakan milik dia. Tetapi saya anak perempuan yang sah dari keluarga resmi. Dia hanya seorang putri pedagang. Jika tidak untuk ada sedikit uang, dia tidak akan menjadi nyonya rumah. Sejak menurut Anda ibu saya memiliki status yang sederhana dan Anda masih menghabiskan uangnya. Apakah Anda tidak menurunkan diri? Anda, seberapa berani Anda bilang itu bunda saya? Pergi. Dia mengarahkan saya. Master, lihat dia, ayah. Berhenti. Silly woman. Ini adalah anak perempuan yang telah Anda terangkat. Berbicara tentang uang setiap saat dan mengurangkan sikap. Dia persis seperti Anda. Berbicara tentang uang? Jika tidak untuk ibu saya membayar pendidikan Anda, bagaimana pelajar yang buruk seperti Anda ikut ujian imperial? Sekarang Anda menjadi resmi berperingkat tinggi. Anda tidak berterima kasih kepada ibu saya. Tapi berhati-hatilah dengan segala kemungkinan. Saya ingin menanyakannya. Apakah Anda membaca semua klasiknya? Apapun? Ruo Jin berhenti berbicara. Oh, absurd. Anda benda berharga. Anda berani berbicara kembali kepada saya. Saya akan mengadukannya hari ini. Master, maafkan, dia melangkah selain. Ibu, hari ini saya harus melakukannya. Cobalah kamu. Saya adalah putri permaisuri Chu. Jika kamu memukul saya, itu seperti kamu memukul Pangeran Chu. Beraninya kamu membantah saya. Tuan, maafkan, dia minggir. Ibu, hari ini saya harus menghadapinya. Saya adalah putri permaisuri Chu. Jika kamu memukul saya, itu seperti kamu memukul Pangeran Chu. Kamu mengancam saya dengan Pangeran Chu. Dia membencimu. Apa kamu berharap dia akan mendukungmu? Identitas saya ditunjuk oleh Yang Mulia, dan telah dikonfirmasi. Jika kamu melanggar dekrit kerajaan, maka kamu mengabaikan martabat kerajaan. Beranikah kamu? Berhenti. Ayah sebagai direktur di Kementerian Ritus, tidakkah kamu memahami etiket istana? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu bertentangan dengan seorang putri permaisuri? Saya baru saja sedikit kasar. Tolong. Maafkan saya, Yang Mulia. Ibu, ayo pergi. Mengapa repot-repot berdebat dengan ayahmu demi saya? Saya sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Ibu, kamu sudah hidup tidak bahagia. Mengapa kamu tidak bercerai saja? Jangan katakan hal seperti itu lagi. Setelah seorang wanita menikah, dia mengikuti suaminya. Bahkan jika kamu memiliki keluhan besar, kamu harus menanggungnya. Wanita juga manusia. Kami memiliki hak untuk mengejar kebahagiaan dan kegembiraan. 3 kepatuhan dan 4 kebajikan. Semua adalah sisa-sisa feodal. Jangan katakan hal seperti itu di depan Yang Mulia. Yang Mulia mata-mata mengirim pesan. Ada petunjuk tentang kasus kecurangan ujian kerajaan. Di mana dia? Hutan bambu di pinggiran kota. Yang Mulia, saya tidak mengecewakanmu, dan mendapatkan buktinya. Oke, terima kasih. Hati-hati ya.
Bawa dia pergi. Pergi. Tangkap mereka. Ibu ingat nggak? Gimana aku dulu kena eritema di wajahku? Tentu ingat. Waktu kamu umur 14 tahun, kamu demam selama 3 hari 3 malam, dan hampir nggak bisa bangun. Aku waktu itu sangat takut. Kakak sulungmu nggak tidur berhari-hari, menyiapkan dan memberimu obat. Dan begitulah kamu bisa selamat. Sayangnya sejak itu, ada eritema di wajahmu. Ibu. Ini kue-kue yang baru dibuat. Esaire, kamu bisa ngobrol sambil makan. Kamu datang pas banget. 10.888 aku baru aja cerita gimana kamu menyelamatkan hidupnya. 5 tahun yang lalu. Gak usah sungkan-sungkan sama aku. Ibu kandungku sudah meninggal sejak dulu. Kamu yang membesarkanku. Aku akan selalu ingat kebaikanmu. Datang hari ini untuk minta maaf sama kamu. Salahku nggak ngurus toko-toko. Sampai uang di rekening kurang. Jadi kamu dimarahin sama ayah, anak bodoh. Bisnis itu ada naik turunnya. Itu hal yang wajar. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Sarah, aku ada ide. Sekarang bisnis lagi sepi. Kalau kita bisa jual setengah dari toko-toko dan pakai uangnya untuk kembangkan bisnis baru, gimana menurutmu? Nggak tepat. Toko-toko ini warisan keluarga. Sudah ada sejak lama. Nggak bisa dijual sembarangan. Aku ceroboh. Eritema di wajahku disebabkan oleh Black Spiderwort. Itu obat flu dari wilayah barat. Sangat langka dan berharga, hanya klinik kerajaan yang menjualnya. Jika aku menemukan catatan penjualannya, aku akan menemukan orang yang meracuniku. Klinik kerajaan. Wocong? Dokter cepat. Dokter, bagaimana keadaannya? Aku tidak bisa menyelamatkannya. Panah itu beracun dan mengenai dekat jantungnya. Jika aku mencabut panahnya, dia pasti akan mati. Tidak ada yang bisa kulakukan. Dokter, tolong coba lagi. Bagaimana jika kamu bisa menyelamatkannya? Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. SST. Kamu. Lepaskan aku. Kamu mengikutiku? Siapa bilang aku mengikutimu? Aku kesini untuk menemui dokter. Lepaskan, katakan padaku. Siapa yang mengirimmu ke sini? Lepaskan aku. Pupil membesar. Racun sudah masuk ke aliran darah. Dia perlu operasi segera. Aku akan menyelamatkannya. Wanita jahat. Jangan pikir aku tidak tahu permainanmu. Kamu menginginkan nyawanya, maka aku akan membunuhmu dulu. Lepaskan. Yang Mulia, apakah Yang Mulia baik-baik saja? Yang Mulia, Apa yang telah kamu lakukan padaku? Tidak ada yang istimewa. Aku hanya menyuntikkan racun ke dalam tubuhmu. Pertama akan terjadi kelumpuhan pada anggota tubuh. Jika kamu tidak segera mengambil penawarnya, kamu akan membusuk dan mati. Kamu. Lepaskan, lepaskan.
Berani sekali kamu menggunakan racun pada Yang Mulia. Serahkan penawarnya. Jika kamu menginginkan penawarnya, lakukan apa yang aku katakan. Datang dan bantu. Cepat. Hentikan. Hentikan. Pisau. Ling Ruojin. Aku menyuruhmu berhenti, apa kamu mendengarku? Pinset. Berhenti wanita jahat. Kalau kamu terus menyiksanya, aku akan merobekmu menjadi serpihan. Usap keringatku. Itu cukup. Orang ini sangat berisik. Jangan sentuh dia. Tutup mulutnya. Berhenti. Maafkan aku Yang Mulia. Jarum. Operasi berjalan sangat sukses. Dia akan segera bangun. Mengagumkan luar biasa. Kamu seperti peri medis. Aku sangat terkesan. Dokter, tolong jangan lakukan ini. Kamu memujiku. Bisakah kita bicara secara pribadi sebentar? Baiklah. Di mana penawarnya? Aku hanya memberinya anestesi biasa. Lagi pula, efeknya sudah lama hilang. Menyingkir. Yang Mulia, Yang Mulia. Yang Mulia. Dokter, apakah kamu ingat? Seseorang membeli bunga laba-laba hitam 5 tahun lalu? Bunga laba-laba hitam? Ya. Bunga laba-laba hitam sangat beracun. Dan cukup mahal. Pada dasarnya tidak ada yang membelinya. Tapi 5 tahun lalu. Memang ada seseorang yang datang untuk membelinya. Apakah kamu masih ingat seperti apa orang itu? Wanita itu mengenakan cadar. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Tapi aku ingat. Dia punya tahi lalat merah di pergelangan tangan kirinya. Salahku semua karena tidak menjaga toko-toko dengan baik. Mengakibatkan kekurangan uang di rekening. Jadi kamu dimarahi ayah? Dia yang melakukannya. Li? Menyebalkan. Hanya sedikit setiap kali. Wien ene an ehn enerneran ener. Wanita tua ini. Tapi dia sangat membela saya. Tidak mudah bagiku untuk mendapatkan uang. Hidup di bawah pengawasan seseorang itu sulit. Kalau menurutku, ambil saja alih semua toko ini. Ada ide? Kamu jahat sekali. Aku bisa lebih jahat lagi. Ibu. Kamu yang paling bijaksana. Apa tujuanmu di sini? Tidak ada tempat untukmu. M6. Ini uang yang aku tabung. Pakai untuk membeli kuda untuk Xiao Bao. Memanjakan saya tanpa alasan. Pasti ada maksud jahat. Nyonya Lan, jangan salah paham. Aku hanya kasihan pada Xiao Bao.
Sekarang kita kekurangan uang. Dan dia harus menderita bersama kita. Pada usia yang masih sangat muda. Kamu kasihan pada Xiao Bao? Itu karena salah urusmu. Kamu bahkan tidak bisa mengelola beberapa toko. Nyonya Lan, kamu tidak tahu. Aku yang mengelola toko-toko. Tapi Nyonya yang menarik tali di belakang layar. Dia konservatif dan tidak fleksibel. Tidak akan lama sebelum dia kehilangan semua uang. Itu tidak boleh terjadi. Pada saat itu seluruh keluarga kita akan menderita. Jika kamu bisa mengambil alih toko-toko dari tangannya dan membiarkan aku mengelolanya, aku jamin bisa mendapatkan jumlah ini setiap tahun. $50.000 tael. Persilakan Nyonya muda duduk. Taktik mengikat. Ya? 12 toko kehilangan 100.000 tael. Kalian berdua benar-benar berani. Tidakkah kalian takut dipenggal? Nona Ruojin, tolong maafkan saya. Nona Jins memaksa kami melakukannya. Tahun ke-12 dari Dafeng, di mana halaman ini? Dari 5 tahun lalu. Nona Ruojin, saya benar-benar tidak tahu. Buku catatan ini biasanya disimpan oleh Nona Jins sendiri. Apakah kamu ingin kesempatan untuk menebus diri? Nona Ruojin, tolong beri pencerahan. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan dengan memanggil semua orang ke sini? Semua orang harus tahu bahwa selama bertahun-tahun toko-toko ibu saya telah merugi, menyebabkan kekurangan uang. Dan kami tidak bisa memenuhi kebutuhan. Kamu masih berani mengatakan ini. Lihatlah bagaimana hidup kami. Kami bahkan tidak mampu membeli kuda yang disukai Xiao Bao. Karena kamu tidak pandai mengelola. Sebaiknya kamu menyerahkan pengelolaan toko-toko kepada seseorang yang lebih mampu. Tuan, jika toko-toko ini dipercayakan kepada saya bisa mendapatkan 30.000 tael setahun. Benarkah? Tentu saja. Bagus. Serahkan toko-tokomu kepada Lan. Ini semua adalah mas kawin ibu saya. Mengapa dia harus menyerahkannya? Menikahi anjing dan mengikuti anjing. Karena dia telah menikah ke keluarga Ling. Dia milik di sini. Dan toko-toko ini secara alami milik keluarga Ling. Kamu benar. Saya akan menceraikan kamu. Ibu. Karena sudah begini. Serahkan saja toko-tokonya. Jins In. Kamu. Permainan yang hebat. Saya benar-benar meremehkan kamu. Ling Jins In, apakah kamu tahu kejahatanmu? Apa maksudmu? Bawa dia masuk. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Saya telah memeriksa semua rekening di toko-toko dengan teliti. Sebenarnya toko-toko ini untung setiap tahun. Mengapa tidak ada uang di rekening? Pertanyaan yang bagus. Karena ada seseorang di antara kita yang mengambil 100.000 tael. 100.000 tael. Pemilik toko, bisakah kamu ceritakan? ITU Nona Jingsen. Dia memanfaatkan kepercayaan Nyonya dan tidak pernah memeriksa rekening. Dia diam-diam mengambil uang dan mengancam untuk membunuh seluruh keluarga saya. Kalau saya berani memberitahu siapapun. Kamu bicara omong kosong, saya tidak. Pasti kamu. Kamu menggelapkan uang dan ingin menjebak saya. Setiap kata yang saya ucapkan adalah benar. Kalau saya berbohong, saya bersedia mati. Mari kita lihat apa yang akan kamu katakan kali ini. Apakah ini benar Jins In? Itu kamu. Itu kalian berdua yang bekerja sama dengan saya. Saya tahu kamu tidak akan mengaku. Baiklah, mari kita bicara tentang bagaimana kamu merusak wajah saya 5 tahun lalu. Apa 5 tahun lalu? Wajah saya tidak rusak karena demam. Dia meracuni saya dengan Black Spider Wort. Saya tidak. Ruojin, apakah kamu salah? Xiao Ju, bawa dia masuk. Ini Dr. Liu dari Royal Clinic. Black Spider Wort hanya bisa dibeli di Royal Clinic. Dr. Liu, kamu pasti ingat orang yang membelinya.
Ya, saya ingat. Orang itu memiliki tahi lalat merah di pergelangan tangan kiri. Mungkinkah ini? Benar. Saya tidak pernah membeli Black Spiderwort. Setelah gagal menuduhku melakukan penggelapan, sekarang kamu mencoba menjebakku dengan tuduhan meracuni. Kamu bisa kembali sekarang. Pada tanggal 17 Mei 5 tahun yang lalu, kamu mengambil 500 tael dari toko. Mungkinkah ini sebuah kebetulan? Omong kosong, aku tidak melakukannya. Bukti apa yang kamu punya? Jelas tertulis di sini. Bagaimana kamu ingin berargumen? Tidak mungkin buku catatan ini palsu. Bagaimana kamu tahu itu palsu? Aku benar-benar merobek halaman itu. Kamu mengakuinya. Tidakkah semua orang mendengarnya? Dia mengakuinya sendiri. Semua hal dilakukan olehnya. Ruojin adalah adikmu. Bagaimana bisa kamu meracuninya? Dia telah hidup dalam penderitaan selama 5 tahun terakhir. Tidakkah kamu merasa bersalah sama sekali? Mengapa aku harus merasa bersalah? Dia hanya menderita selama 5 tahun. Bagaimana dengan aku? Sejak ibuku meninggal, aku telah hidup dalam penderitaan setiap hari. Mengapa dia punya uang wajah cantik dan ibu yang penuh kasih, sementara aku tidak punya apa-apa? Ya, aku iri padanya. Aku akan menghancurkannya. Pergi. Apapun yang kuberikan pada Ruojin, kuberikan padamu juga. Mengapa kamu masih tidak puas? Berhenti berpura-pura. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu hanya baik padaku untuk menjaga reputasi baikmu? Pernahkah kamu tulus padaku? Memperlakukan aku seperti anakmu sendiri? Bah, Jika ibuku tidak benar-benar peduli padamu, mengapa dia mempercayakanmu untuk mengurus toko-toko dan membiarkanmu mencuri begitu banyak uang? Kamu hanya tidak tahu terima kasih dan licik. Penjahat. Aku tidak akan mengejar soal racun itu. Cukup kembalikan uang yang kau korupsi padaku. uangnya sudah aku sembunyikan. Aku bilang padamu, bahkan jika aku mati, kamu tidak akan mendapat sepeser pun. Kamu. Masuk. Lepaskan aku, lepaskan aku. Siapa kamu? Mengapa kamu menangkapku? Lily. Lepaskan Jins masuk. Apakah kamu memberikan semua uang yang kau korupsi pada kekasihmu? Apa? Kekasih? Kamu tidak tahu malu. Aku akan berurusan denganmu nanti. Bajingan. Kembalikan uangku. Uang? Uang apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu tidak mengaku ya? Pengawal pukul dia keras-keras. Sampai dia mengaku. Jika kamu menyentuhku, tuanku tidak akan membiarkanmu pergi. Pukul dia, lepaskan dia. Siapa yang berani menyentuhnya? Salam tuanku. Seorang pejabat sipil pangkat 4. Punya kekuatan begitu besar. Berani menyiksa orangku. Aku benar-benar tidak tahu. Dia adalah orangmu. Salah. Dia hanya anjing peliharaanku. Tapi kamu tidak mampu untuk mengacaukan anjing peliharaanku. Ya tuanku. Tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa menangani orang rendahan ini. Bangun cepat. Tuanku, dia mencuri 100.000 tael dari keluargaku. Wanita ini dengan sukarela memberikannya padaku. Dia memberiku uang. Dan aku tidur dengannya. Itu Adio. Apa katamu? Kamu dengar itu? Bagaimana kamu bisa minta kembali? Berhenti. Untuk menggoda gadis muda yang polos dan menipu uang dalam jumlah besar. Ini sudah melanggar hukum, bukan? Jadi ini Putri Permaisuri Chu yang menikahi ayam jago.
Ayahku adalah Markuis Kesetiaan. Apa yang bisa kamu lakukan seorang putri permaisuri yang hanya gelar? Sungguh mengesankan kamu. Salam Pangeran Chu. Aku diperintahkan untuk menyelidiki kasus kecurangan ujian secara menyeluruh. Saat ini ada banyak bukti yang mengarah ke Markuis Kesetiaan. Daripada merenung di rumah, kamu masih bertindak begitu sombong di luar. Apakah kamu ingin mati? Aku tidak berani. Aku akan pulang dan merenung sendiri. Huo Chong tuanku, ya yang mulia, bawa aktor ini ke pihak berwenang untuk interogasi. Pergi. Tolong selamatkan aku, tuanku. Tuanku. Tuanku, selamatkan aku. Setelah Li Yuxiang dicambuk, dia mengaku semuanya. Dan diserahkan kepada Tuan Ling, mengikuti putri ke pedesaan dan dikurung. Oke, Terima kasih untuk hari ini. kamu menyelamatkan orangku. Aku berhutang budi padamu. Sekarang kita sudah selesai. Jangan pikir aku akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir semua orang harus menyukaimu? Berhenti. Memperingatkanmu. Dari sekarang. Jika kamu berani menggunakan benda aneh itu untuk menusukku lagi, jangan salahkan aku jika aku keras. Jika kamu tidak memprovokasiku, aku tidak akan melakukan itu padamu. Tapi jika kamu berani memprovokasiku, aku masih akan melakukannya. Perintah kekaisaran telah tiba. Chu akan memasuki istana besok. Untuk menghadiri pesta istana Qixi begitu diperintahkan. Ya. Ketika kamu bertemu dengan permaisuri, berhati-hatilah dalam perkataan dan tindakanmu. Kita berada di istana setelah semua. Jika kamu membuat masalah, aku pasti tidak akan menyelamatkanmu. Yeh An, Yeh An ini benar-benar kamu. Yu 11. Sudah lama tidak bertemu. Sudah 4 bulan dan 12 hari. Sejak terakhir kali aku melihatmu. Aku pikir, kamu sudah melupakan aku. Tidak. Benarkah? Ini. Kamu sudah menyentuhnya? Maaf atas pelanggaran ini. Tidak masalah. Bagaimana kamu bisa masuk ke istana? Yang Mulia telah menjodohkanku dengan Pangeran Yan. Kamu akan menikahi kakak ketigaku? Aku merasa sangat sedih, membayangkan tentang menikah dengan orang lain selain kamu. Ini semua salahku. Jika aku tidak dikhianati oleh pengkhianat, aku tidak akan melewatkanmu. Yeh An, jangan bilang begitu. Aku tidak cukup beruntung untuk menikahi orang yang sangat aku cintai. Ruo Jin, bisakah aku punya waktu sendirian dengan Yeh An? Pergi jauh. Kalian berdua perlu berbicara secara pribadi. Tidak bisakah kamu pergi jauh? Mengapa aku harus pergi? Siapa yang tidak masuk akal di sini? Setidaknya kamu adalah istriku secara nama. Kamu sedang mesra dengan wanita ini. Dan sekarang memintaku untuk pergi?
Ruojin suami membimbing istri. Sebagai istri, jika kamu punya keluhan luapkan saja padaku. Lupakan saja. Jangan repot-repot dengan wanita ini. Kita akan pergi ke tempat lain. Ya? Ruojin Han panepungani. Apa itu? Sangat sop. Aku sangat marah. Yehan, aku dengar kamu sedang menyelidiki kasus kecurangan ujian. Dan Pangeran Yan juga terlibat. Apakah kamu ingin membelanya? Aku bukan orang yang tidak masuk akal. Dan kita akan berbagi suka dan duka bersama. Aku tidak akan memihak. Jika dia benar-benar bersalah, jangan khawatir tentang aku. Terapkan hukum dengan adil. Jangan khawatir. Bahkan jika saudaraku dihukum, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Aku tidak khawatir tentang keselamatanku sendiri. Tapi aku khawatir tentangmu, Yehan. Masalah ini melibatkan banyak orang. Jika kamu tidak yakin sepenuhnya, jangan melapor kepada Yang Mulia. Jika tidak, itu bisa berbalik melawanmu. Terima kasih Yu-11. Kamu selalu memikirkan aku. Yehan, hari ini adalah festival Kiksi. Apakah kamu ingat? Aku menyelamatkanmu 10 tahun yang lalu? Tentu saja ingat. Apa yang terjadi denganmu? Sayangnya aku terlalu bermain-main. Dan kehilangan giok itu. Tidak apa-apa. Aku akan selalu ingat bahwa kamu pernah menyelamatkan hidupku. Sungguh tidak tahu malu di siang bolong. Yang Mulia Permaisuri meminta kehadiranmu. Aku akan ke sana dulu. Baik. Dia bilang dia tidak pernah melupakannya. Tapi dia sama sekali tidak ingin membantuku. Xiao Yehan, kamu benar-benar orang yang tidak punya perasaan. Non muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jangan khawatir. Aku punya banyak cara untuk menghadapi Xiao Yehan. Aku perlu berbicara secara pribadi dengan Yehan, dan tidak ingin ada orang lain di sekitar. Ruojin, kamu tidak keberatan kan? Kamu seorang wanita yang sudah bertunangan, bertemu dengan pria lain tanpa mempedulikan reputasimu. Karena kamu tidak keberatan. Kenapa aku harus keberatan? Yang Mulia Ayah Ibu. Hari ini adalah festival Kiksi. Kaisar Permaisuri ini adalah pesta istana dan pesta keluarga. Jadikan diri kalian seperti di rumah sendiri. Terima kasih Ayah. Terima kasih Ayah, terima kasih Yang Mulia. Sayang, anggur ini semanis kamu. Cobalah. Anak-anak semuanya sedang melihat. Seriuslah. Kamu benar-benar tidak akan memberiku makan. Ayo. Aku tidak makan.
Kamu adalah Putri Chu. Kabarnya kamu jelek. Tapi jelas, kamu cantik. Ibu kamu sungguh tak terlukiskan, cantik dan mencolok. Di depan penampilanmu yang megah, aku tidak ada apa-apanya. Kamu pandai berbicara manis. Aku langsung menyukaimu saat pertama kali melihatmu. Sekarang akhirnya kami memiliki menantu perempuan yang memuaskan. Xiao Nanyang Pangeran Yen Ibu Yu 11 akan menjadi menantu perempuan yang baik. Aku hampir melupakannya. Pada festival Kiksi wanita sering mengadakan kontes puisi. Katanya sangat ramai dan menarik. Bagaimana jika aku mengadakan kontes dengan Ruo Jin untuk menghibur kaisar dan permaisuri? Nona Yu 11 adalah wanita paling berbakat di ibu kota. Aku takut seseorang tidak kompeten. Kita sedang merayakan festival. Kenapa repot-repot dengan hal-hal ini? Aku tidak tertarik dengan kontes puisi. Jangan lakukan itu. Hanya menulis beberapa puisi. Apa yang harus aku takutkan? Ibu, aku mau mencobanya. Kalau begitu, aku jadi tertarik sekarang. Lakukan saja. Oke. Mari kita gunakan salju sebagai temanya. Yuexi dan Ruojin masing-masing membuat puisi langsung. Yang lebih berbakat akan menang. Aku sudah punya satu. Bulan dingin menerangi keheningan. Sendirian di bawah lampu redup, aku merindukan yang telah pergi. Lumayan. Puisi ini menggambarkan keindahan sunyi malam bersalju. Dengan kerinduan akan teman lama yang terungkap dengan jelas. Yuexi memang cepat tanggap. Hei, sekarang giliranmu. Satu keping, 2 keping, 3 dan 4. 5, 6, 7, 8, 9 dan lebih banyak lagi. Lucu sekali. Kamu menyebut ini puisi? Ling Ruojin, apakah ibumu anak pedagang itu yang mengajarkan puisi ini padamu? Yeh An. Pengetahuan sastra istrimu. Sungguh memalukanmu. Ribuan dan tak terhitung kepingan melayang, melebur menjadi bunga plum tak terlihat lagi. Puisi yang bagus. 3 baris pertama tampak biasa saja. Tapi baris keempat tiba-tiba mengangkat puisi ke tingkat yang lebih tinggi, menyebabkan renungan yang tak berujung. Kamu benar-benar menantu yang baik. Konsep artistik. Puisi Putri CHU lebih baik. Keluarga Ling belum pernah mempekerjakan guru sebelumnya, tapi Ruojin bisa menulis puisi yang bagus. Aku mengagumi. Bakatmu? Bakat apa? Kurasa ini curang. Ibumu pasti sudah membeli puisi ini sebelumnya. Kalian berdua tidak tahu malu. Bukti apa yang kalian punya untuk membuktikan bahwa aku curang? Aku tidak punya bukti, lalu apa? Bisakah kamu membuktikan bahwa kamu tidak curang? Buatlah puisi lain. Dan biarkan Yuexi yang menentukan temanya. Jika kamu tidak bisa membuatnya, kamu harus berlutut dan meminta maaf pada Yuexi. Bagaimana kalau aku yang menulisnya? Kalau kamu melakukannya, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Setuju. Kamu yang tentukan temanya. Tolong tuliskan sebuah puisi dengan tema bulan. Puisi Putri Permaisuri Chu yang kedua. Harus lebih baik dari yang sebelumnya. Untuk menghilangkan kecurigaan curang. Cahaya bulan terang di depan tempat tidurku. Mungkinkah itu embun beku? Mengangkat kepalaku ke bulan yang bersinar, memandang sekeliling aku merindukan rumah. Puisi yang bagus, sederhana dan langsung, tapi punya daya tarik yang unik, mengungkapkan kerinduan akan rumah, di bawah bulan. Dan konsepsinya inovatif. Hebat. Puisi Putri Permaisuri Chu adalah sebuah mahakarya. Aku sudah menulis puisi itu, jadi Putri, bukankah seharusnya kamu menepati janjimu? Ling Ruojin, siapa kamu pikir kamu ini, untuk membuatku berlutut padamu? Dan masih muda dan mulutnya ceplas-ceplos. Kalau kamu serius tentang itu, kamu hanya kurang perspektif. Putri dan sedang mencoba membela kamu karena kamu begitu dermawan. Bagaimana kalau kamu menanggung hukuman untuknya?
Ruojin, jangan marah. Aku memikirkanmu. Lagi pula Putri Dansha adalah keponakan ratu. Kamu secara terang-terangan menindasnya. Bukankah itu berarti kamu tidak menghormati ratu? Jangan mencoba menjebakku. Janji seharusnya ditepati. Sebagai anggota keluarga kerajaan, Putri Dansha seharusnya lebih menepati janjinya. Kalau tidak, itu akan mempermalukan ratu. Beraninya kamu tidak menghormati bibiku. Kamu harus menebus kesalahan itu. Oh, bibi Ling Ruojin harus dihukum berat. Baiklah. Sebagai anggota keluarga kerajaan, kamu harus memberi contoh yang baik dan menepati janji. Permaisuri Chu memiliki pendapat yang baik. Yang mulia, dia tidak menghormati Anda. Dia sudah bersikap wajar. Atau di mata Anda. Saya hanya seorang permaisuri yang picik dan berpikiran sempit. Saya tidak berani. Dansha, kamu bukan anak kecil lagi. Kamu harus bertanggung jawab atas kata-kata dan tindakanmu sendiri. Saya salah. Saya minta maaf kepada Anda. Apakah itu cukup? Hei, bangun. Dansha sudah sombong sejak kecil. Dihina seperti ini. Apa jadinya dia? Ling Ruojin. Sebagai seorang wanita, kamu sangat agresif. Meskipun puisimu bagus, dalam hal perilaku kamu jauh kalah dengan Yu 11. Saya belum puas. Saya punya ide. Kalian bisa membuat puisi bersama dengan Nona Lin. Dengan tema festival Kiksi, bolehkah? Bagaimana mereka bisa membuat puisi bersama? Apa yang sulit dari ini? Permaisuri Chu bisa menulis puisinya. Nona Lin bisa menggiling tinta untuknya. Ibu ini tidak pantas. Yu 11 bukan pelayannya. Bagaimana dia bisa menggiling tinta untuknya? Dengan perilaku Nona Lin, dia tidak akan peduli dengan detail kecil ini. Ini akan menjadi cerita yang bagus bahwa dua wanita berbakat membuat puisi bersama. Permaisuri benar. Ambil tinta dan kuas. Orang hina. Saya mengerti. Kamu, jangan bergerak. Saya mengerti. Kamu, jangan bergerak. Awan mengambang seperti karya seni. Bintang-bintang melesat dengan kesedihan di hati. Di seberang Bima Sakti, penggembala sapi bertemu dengan gadis penenun. Ketika musim gugur tiba. Jadi jangan bergerak. Jangan ganggu Putri Permaisuri Chu. Apa selanjutnya? Aku ingat. Semua adegan cinta di bumi betapapun banyaknya memudar. Bravo ketika angin emas musim gugur memeluk embun permata. Semua adegan cinta di bumi betapapun banyaknya memudar. Kita seperti ini. Jika cinta di antara kedua belah pihak bisa bertahan selamanya, mengapa mereka harus bersama siang dan malam? Jika cinta di antara kedua belah pihak bisa bertahan selamanya, mengapa mereka harus bersama siang dan malam? Setiap kata sangat berharga. Ini bisa disebut sebagai mahakarya. Talenta wanita ini
melampaui imajinasiku. Mungkin aku salah paham padanya. Puisi Putri Permaisuri Chu. Unik dan ambisius dalam konsep. Tampaknya tentang bintang tapi sebenarnya merujuk pada kekasih. Membaca ini menyentuh hati dan menggugah jiwa. Ini benar-benar sebuah mahakarya. Prajurit. Berikan hadiah kepada Putri Permaisuri Chu dengan 10 kotak permata, 100 potong satin, dan 1000 tael emas. Terima kasih, Ayah. Setelah pesta, ikutlah denganku. Kita punya banyak anak di sini. Ibu ingin bertemu denganku sendirian. Apakah karena aku membius Xiao Yehan dan dia ingin menyelesaikan masalah denganku? Bagaimanapun juga, aku hanya ingin bercerai saja. Aku mungkin juga mengikuti arus. Putri Permaisuri Chu, apakah kau tahu dosamu? Aku tahu. Jika kau ingin aku bercerai dengan Pangeran Chu, aku tidak punya keluhan. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Ini dosa besar hanya mengungkapkan mahakaryamu sekarang. Aku dengar kau membius Yehan. Ya. Aku tahu aku berdosa dan tidak bisa dimaafkan. Jika kau ingin aku bercerai dengan Pangeran Chu, aku bersumpah. Memang tidak bisa dimaafkan. Aku akan menghukummu untuk menulis 2 puisi lagi dan memberikannya padaku. Kamu membuat kesalahan, tapi tanpa niat jahat. Kamu hanya sangat mencintai Yehan. Jangan sebutkan perceraian lagi. Ibu kenapa tidak mempertimbangkan ini lagi? Yang Mulia tidak punya perasaan padaku. Dia hanya mencintai Nona Lin. Kamu meremehkanku terlalu banyak. Aku sudah berjuang keras untuk mencapai posisi ini. Aku bisa menilai karakter seseorang sekilas. Meskipun Lin Yu 11 terlihat lembut, dia penuh dengan tipu muslihat. Dia bertunangan dengan Nanyang, tapi masih menggoda Yehan. Bagaimana aku bisa membiarkannya berhasil? Tapi ibu tidak ada tapi. Kamu adalah menantu yang diakui olehku. Jika aku tidak membantumu, siapa lagi yang akan kubantu? Jika Lin Yu 11 membuat masalah lagi, aku akan menjadi pendukungmu. Ling Ruojin. Bahkan jika kamu memulihkan penampilanmu dan bisa menulis beberapa puisi, lalu apa? Ling Ruojin, pria yang kamu sukai, hanya memiliki mata untukku. Bagaimana kamu akan bersaing denganku? Ling Ruojin. Xiao Yehan, kamu paling menyukaiku bukan? Tapi tidak cukup hanya menyukaiku. Aku akan menjadi permaisuri. Ibu kandungmu berasal dari latar belakang yang rendah, dan kamu tidak dihargai oleh Yang Mulia. Meskipun Xiao Nanyang adalah seorang bodoh, dia memiliki kesempatan untuk naik tahta. Maka aku harus menikahinya. Tapi bahkan jika aku tidak menikahimu, aku tidak akan membiarkanmu jatuh cinta pada wanita lain. Kamu hanya bisa mencintaiku seumur hidupmu. Karena mengalahkanku dalam kontes. Tidak harus. Bagaimanapun tidak sulit untuk mengalahkanmu. Tidak peduli seberapa tajam lidahmu, kamu hanya menyedihkan di mataku. Suamimu hanya mencintaiku. Hanya berdasarkan ini, kamu akan selalu menjadi musuhku yang kalah. Sangat menyedihkan. Apa maksudmu?
Seorang wanita bergantung sepenuhnya pada pria. Hanya untuk mendapatkan sedikit cinta dan belas kasihan dari pria, kamu berkomplot melawan wanita lain dan cemburu pada orang lain. Bukankah ini cukup menyedihkan? Kamu terdengar muluk-muluk. Aku ingin melihat. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu benar-benar dibenci oleh suamimu? Ruojin tidak. Ling Ruojin. Hanya mengucapkan selamat padanya. Tapi dia sangat khawatir tentang apa yang terjadi sebelumnya. Dan mendorongku jatuh dari tangga. Yehan, aku benar-benar takut. Kamu wanita jahat. Apa kamu ingin membunuh Yu-11? Dengan mendorongnya jatuh dari ketinggian seperti ini? Kamu benar-benar hebat. Berakting sangat profesional. Aku hampir percaya sendiri. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu? Yehan. Ruojin hanya terlalu mencintaimu. Jadi dia cemburu padaku dan menyakitiku seperti ini. Karena penampilanmu di pesta istana, aku telah mengubah opiniku tentangmu. Aku tidak menyangka kamu tetap licik dan kejam seperti sebelumnya. Sungguh sayang bakat puisimu. Kamu pikir aku mau? Aku akan memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Lin Yu-11 adalah orang yang licik. Percaya atau tidak? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Yehan. Yu-11. Ini sup ginseng yang kubuat untukmu. Coba lihat apakah sesuai dengan seleramu. Maaf merepotkanmu Yu-11. Biarkan saja para pelayan yang menangani hal seperti ini. Kenapa kau memperlakukanku seperti orang asing? Atau karena kau sekarang punya Ruojin dan tidak lagi menyukaiku? Aku tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa. Kalau kau tidak menyukaiku, katakan saja. Aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi, agar tidak mengganggumu. Cintaku padamu tidak pernah berubah. Benarkah? Tapi sekarang Ruojin cantik dan berbakat. Kau akan jatuh cinta padanya cepat atau lambat. Sama sekali tidak mungkin. Wanita itu mungkin punya bakat dalam puisi, tapi hatinya jahat. Aku hanya merasa jijik padanya. Kau pernah menyelamatkan nyawaku. Kalau dia tidak ikut campur waktu itu, kau akan menjadi istriku. Yehan, aku merasa puas mendengar kata-katamu. Yang mulia, aku membuat sup ayam untukmu. Apa yang kau lakukan?